Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Ye Chen mengguncang sudut mulutnya dengan keras. Kau, apakah kau Xie Yun? Murid peringkat pertama. Xie Yun pria pemabuk itu bertanya, apa kamu tidak tahu? Tidak menyangka Ye Chen mengobrol dengan pria mabuk di sisinya ialah Xie Yun murid peringkat pertama saat ini. Semua orang memandang Ye Chen. Jangan bicara, aku ingin diam. Ye Chen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hatinya mengeluh dan menjerit. Dosa apa yang aku lakukan? Yang pertama aku bertemu murid utama Aula Hukum, Yin Ziping, dan yang kedua Jiang Hao, murid utama Puncak Renyang. Mereka bisa aku kalahkan dengan susah payah, tapi yang ketiga bagaimana aku bisa melawan Xie Yun yang merupakan Utma Puncak Tianyang bahkan peringkat nomor 1 di murid gerbang luar. Dari sebegitu ribuan murid kenapa harus aku yang bernasib sial? Para penonton berkata, kali ini dia harus menyerah. Ada banyak diskusi di bawah ini. Apakah mungkin bahwa Ye Chen akan mengalahkan Xie Yun? Tidak, Xie Yun ada di ranah jauh di atasnya. Setelah mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ye Chen memarahi dirinya sendiri, berpikir bahwa Ye Chen tidak bisa melakukannya bahkan ketika kekuatannya berada di puncak, apalagi setengah dari kekuatan tempurnya tidak dapat diberikan pada saat ini. Takdir, itu semua takdir. Selain itu, Xie Yun mengambil rokok di sakunya, dan meledek Ye Chen berkata, biasakan saja biasakan saja. Ye Chen menjawabnya, sialan aku tidak ingin bicara denganmu. Pertandingan tanpa ketegangan secara alami memiliki akhir tanpa ketegangan. Dalam sorotan, Ye Chen, yang selalu kuat, akhirnya mengangkat tangannya. Ye Chen menyerah, ini juga berarti bahwa dia akan pergi ke kompetisi kebangkitan untuk bertarung lagi. Keluar dari pengepungan. Pertempuran selanjutnya dapat digambarkan sebagai panas dan klimaks. Mereka semua adalah murid elit yang dipilih dalam dua babak pertama, masing-masing dari mereka luar biasa, dan masing-masing dari mereka juga bertanggung jawab untuk metode rahasia. Namun, mereka senang bahwa Dao Xuan mengatakan bahwa pada babak ketiga, meskipun ada juga dua adegan di mana dua orang kuat bertemu, tidak satu pun dari 10 murid teratas pintu luar yang bertemu satu sama lain. Di kursi, Ye Chen mendukung dagunya dengan kedua tangan, dan menyaksikan pertempuran sengit mengamuk. Karena pertempuran berdarah dengan Jiang Hao dan Yin Ziping, itu menghabiskan banyak kekuatan. Bahkan jika dia menelan pil penyembuh, Ye Chen masih tidak bisa kembali ke keadaan puncak, tetapi baginya, ini sudah cukup. Xie Yun berkata, aku sudah menyiapkan semua herbal. Kapan kita akan memulai membuat pil? Selain itu, Xie Yun telah menggosok tangannya lebih dari sekali dan bertanya. Sambil menarik matanya dari arena pertempuran, Ye Chen melirik barang-barang, dan bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa kau tidak meminta penatua Su Fu dan Su Fu kan ahlinya? Ini dia. Xie Yun batuk, dan tidak lupa melirik Su Fu di awan, dan menyentuh ujung hidungnya, aku takut dia akan memukulku. Setelah mendengar itu, Ye Chen mengangkat alis, melihat ini, apa kau mencuri sesuatu darinya? Xie Yun menjawab, tidak, mana mungkin aku mencuri. Ye Chen melirik Xie Yun, lalu mengarahkan pandangannya ke arena lagi. Pada saat ini, Qi Yue dan murid sejati Zhang Suge sedang berhadapan satu sama lain di arena. Ini juga pertarungan yang menegangkan. Sebagai murid utama dari Paviliun Pil, kekuatan Qi Yue jelas tidak tercakup.
Ye Chen ini memiliki pemahaman yang mendalam. 10 murid teratas, kecuali untuk 10 murid teratas, tidak ada yang perlu ditakutkan. Setelah Qiyue, Ye Chen melihat Xiong Er lagi, dan dia dihadapkan oleh murid sejati Aula Hukum. Meskipun tidak terlalu optimis tentang Xiong Er, duel ini adalah klimaks dari pertempuran. Xiong Er, yang telah kehilangan semua kekuatan, berhasil melakukan serangan balik, dan tongkat sihir memukul lawannya. Bocah gemuk ini bisa bertarung dengan baik. Ye Chen merasa sedikit terkejut ketika dia menyentuh dagunya. Setelah Xiong Er bermain, pemain berikutnya adalah kenalan Ye Chen, Tang Ruxuan, Qi Hao, Su Xinyu, dan Lu Xuaner dari Aula Perpustakaan. Murid luar banyak talenta. Setelah melihat beberapa pertempuran, Ye Chen menghela nafas lagi. Selama waktu ini, Ye Chen melirik ke awan lebih dari sekali, terutama ketika dia melihat wajah tua Ge Hong dan Qing Yang, dan dia tidak bisa mengungkapkannya di dalam hatinya. Keduanya adalah musuh Ye Chen. Murid-murid sejati mereka dipukuli oleh Ye Chen lebih dari setengahnya, terutama Qing Yang. Murid pertamanya Jiang Hao juga dikalahkan oleh Ye Chen. Beberapa pecundang dan pecundang berhasil mencapai final. Adapun Ge Hong, puncak Diang mereka tidak jauh lebih baik. Murid pertama Zishan baru saja kalah, dan murid sejati di bawah kursinya hanya bisa mencapai final. Sebagai dua kepala utama dari 3 puncak utama gerbang luar, wajah mereka terlihat suram. Ketika Ye Chen menatap mereka, mereka berdua juga melemparkan tatapan ganas. Jika bukan karena Ye Chen, dua puncak mereka tidak akan begitu pasif, dan mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan seluruh sekte Heng Yue. Kamu terlalu arogan, Ye Chen mencibir. Bocah, bisakah kau memberiku lebih sedikit masalah? Pada saat ini, suara perempuan yang ceroboh masuk ke telinga Ye Chen. Ketika Ye Chen mendengar suara itu, Ye Chen terbatuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Chu Xuan Er di awan. Chu Xuan Er dibuat kesal Ye Chen karena Ye Chen mempunyai banyak musuh. Jangan membuat terlalu banyak masalah. Ye Chen mengangguk, ya aku mengerti. Diperingatkan oleh calon gurunya, Ye Chen menjadi bugar, dan seluruh orang duduk di kursinya dengan beberapa helaan nafas. Malam turun lagi, dan manik-manik roh pencahayaan bangkit lagi, tetapi babak ketiga dari murid luar masih dalam ayunan penuh. Babak ketiga ini lebih lama dari yang diharapkan. Xie Yun bertanya pada Ye Chen, pernahkah kau mendengar bahwa sekte Zeng yang menghasilkan murid dengan tubuh roh mistik? Tubuh roh mistik. Mata Ye Chen berkedip karena terkejut mendengar ini. Ye Chen pernah menjadi anggota intelijen di sekte Zeng Yang. Bagaimana dia tidak tahu tubuh roh mistik ini, yang merupakan tubuh fisik yang disukai surga dikatakan sebagai bagian dari dewa? Ada cara misterius yang tersembunyi di dalam darah. Begitu terbangun, itu adalah harta yang sangat besar. Secara alami, kengerian sebenarnya dari tubuh roh mistik bukan hanya ini, tetapi orang yang ada dalam darah tubuh mistik mungkin dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi, tetapi itu hanya hak istimewa yang dimiliki oleh tahap Dark Space. Ye Chen pernah melihat rahasia di arsip Paviliun Intelijen. 2000 tahun yang lalu, dinasti Chu memiliki tubuh roh mistik, dengan kultivasi yang mengejutkan darinya dapat menghancurkan dan mengguncang alam, dan mengejutkan dinasti Chu. Ye Chen tidak memikirkannya. Setelah 2000 tahun, dinasti Chu sekali lagi menemukan tubuh roh mistik dan berada di sekte Zeng Yang. Xie Yun berkata, saya mendengar namanya adalah Jining Suang. Nama ini, aku belum pernah mendengarnya sebelumnya.
Ye Chen terkejut mendengar namanya. Jining Suang. Jining Suang. Mendengar nama ini, Ye Chen dan hanya bisa mengerutkan kening. Tubuh roh mistik muncul kembali dinasti Chu, yang mengejutkannya. Muncul di sekte Zheng yang berada di luar harapannya, tapi yang memiliki tubuh roh mistik itu adalah mantan kekasihnya, yang mana ia tidak pernah memikirkannya. Ye Chen bergumam, dia ternyata adalah tubuh roh mistik, gumam pada dirinya sendiri, ekspresi Ye Chen terus berubah, dan matanya tidak pasti. Apakah dia baru saja terbangun? Kenapa aku tidak menyadari itu sebelumnya? Tidak heran kenapa kultivasinya bisa sangat cepat. Xie Yun berkata, katanya Jining Suang itu benar-benar menakutkan. Aku mendengar bahwa gerbang luar sekte Zheng yang besar, tapi dia sudah bisa masuk ke gerbang dalam, sangat kuat. Dan saat berada di sekte dalam, Jining Suang mengalahkan salah satu dari 9 murid inti, menghajar sampai muntah darah dengan telapak tangannya. Tubuh roh mistik, melihat kejadian ini 3 sekte, dalam sebulan kemudian, sekte Zheng yang akan menghancurkan sekte Heng Yue dan sekte Qing Yun lagi. Sejauh yang aku tahu murid inti gerbang dalam sekte Heng Yue, akan sulit menemukan orang yang bisa menandingi Jining Suang. Ye Chen diam, dan mantan kekasihnya memiliki tubuh roh mistik, membuatnya sulit baginya untuk menerima untuk sementara waktu. Mendengarkan Xie Yun berbicara tentang kekuatan Jining Suang, membungkam Ye Chen, tetapi ada sedikit ironi di mulutnya. Ye Chen bertekad bahwa bahkan jika dantiannya tidak rusak pada hari itu, dia dan Jining Suang tidak akan mendapat hasil hingga seperti ini. Ye Chen dengan api immortalnya dan garis keturunan iblis, dan Jining Suang dengan tubuh roh mistiknya. Tubuh roh mistik, mulianya, dan Jining Suang yang adalah orang yang mulia, karena Ye Chen tahu bahwa Jining Suang memiliki tubuh roh mistik. Pada saat ini, malam telah benar-benar jatuh. Pada saat ini, banyak murid telah duduk tegak, mereka semua adalah murid yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi kebangkitan. Apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki gerbang dalam tergantung pada tes kebangkitan berikutnya. Di awan, Dao Xuan telah memasukkan energi besar ke kompas undian, dan kemudian ada suara gemuruh. Ujian pertandingan kebangkitan dimulai sekarang. Jadi pertandingan kebangkitan adalah kesempatan terakhir bagi murid yang kalah di babak ketiga dan mempunyai kesempatan bertanding untuk memasuki gerbang dalam. Dengan dengungan di udara, kompas besar itu naik perlahan. Kemudian, 2 aura jatuh tanpa urutan tertentu, jatuh di arah timur dan barat, dan mereka adalah murid di paviliun buku dan kebun roh. Keduanya melompat ke atas panggung. Mungkin itu karena hanya ada satu kesempatan untuk kebangkitan, dan sekali lagi menyebabkan mereka sangat mementingkannya, sehingga masing-masing menunjukkan yang terbaik. Pertempuran berikutnya sangat panas, dan itu bisa digambarkan sebagai berdarah. Darah cipratan telah menodai arena, tetapi setiap murid di atas arena putus asa. Dibandingkan tinggal gerbang luar selama 3 tahun lagi, mereka lebih mau bekerja keras di pertandingan kebangkitan. Kesempatan. Xie Yun di sebelah Ye Chen meminum air mabuk, wajahnya yang merah dan menebalkan lehernya. Dia menyaksikan pertempuran besar dan terus berbicara. Kamu pikir aku setenang dirimu? Xie Yun menatap kosong, wajah Ye Chen tidak marah. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam kontes murid luar untuk pertama kalinya, dan ada kemungkinan kebangkitan. Terakhir kali aku berpartisipasi dalam kompetisi murid luar, itu disebut dirugikan, tidak sama. Apakah kamu tahu? Mendengar kata-kata Xie Yun, Ye Chen tertarik,
terakhir kali kau berkompetisi, kamu kalah dari siapa? Jiang Yang. Xie Yun mengertakkan giginya dan meludahkan dua kata, tidak lupa melirik ke arah puncak Renyang. Dia adalah murid sejati pertama dari puncak Renyang sebelumnya. Kamu tahu sepupunya adalah yang kau kalahkan. Apakah, Jiang Hao? Ye Chen bertanya ragu-ragu. Xie Yun mengangguk dan meminum anggur, tetapi dia semakin marah. Akui terakhir kali bertarung dengan Jiang yang sangat sial. Jika tidak mendung hari itu, aku pasti akan menang. Ye Chen mencibir, tidak ada hubungannya dengan cuaca. Jika kamu kalah, kalah saja, jangan banyak alasan. Kamu tidak tahu. Xie Yun mengutuk dan menyeringai, aku berjuang untuk langkah terakhir hari itu, dan teknik rahasiaku membutuhkan bantuan matahari, tetapi ternyata pada saat itu awan lagi gelap, sehingga bahkan setengah dari kekuatannya tidak diberikan. Takdir, ini semua takdir. Ye Chen mengembalikan kata-kata yang dikatakan Xie Yun sebelumnya, dan juga memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Ya, ini hidup. Xie Yun menghela nafas, tetapi ketika dia memandang Huo Teng, dia merasa senang lagi. Kupikir aku kurang beruntung. Aku tidak menyangka anak Huo Teng lebih tidak beruntung dari diriku. Adakah yang lebih buruk darimu? Ye Chen melirik Huo Teng dan menatap Xie Yun lagi. Tidak, Huo Teng bermain melawan Kong Chao hari itu. Dia mengejutkan, tetapi pada pukulan terakhir, palu emas ungunya tiba-tiba meledak, dan seluruh orang itu diledakkan, sehingga Kong Chao bahkan memenangkan ujian tanpa melepaskan langkah terakhir. Ini sangat menyedihkan. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tapi Huo Teng mengalahkan Zisan hari ini, dia melampiaskan amarahnya. Xie Yun berkata lagi sambil memegang labu anggur, kau harus hati-hati jika masuk ke gerbang dalam. Kamu harus berhati-hati dengan Kong Chao, dia itu bermuka dua, oh ya, dan Zuo Qiuming, murid utama dari aula hukum sebelumnya, dia akan membalasmu karena mengalahkan Yin Ziping murid aula yang sama. Mengerti? Ye Chen mengangguk santai. Aku mengatakan bahwa ini bukan untuk bersenang-senang. Aku tidak bercanda. Peserta harus lulus ujian alam liar sebelum dimasukkan ke sekte bagian dalam. Ye Chen menjawab, tentu saja aku tahu bahwa ada jebakan untuk perangkap, binatang iblis, boneka, dan perburuan dan berburu oleh para murid bagian dalam. Masalahnya ada di sini. Jiang Yang, Kong Chao, dan Zuo Qiuming yang baru saja kukatakan telah dipilih untuk berpartisipasi dan menguji para murid luar di alam liar. Mereka akan sangat menyusahkan. Mendengar ketiga orang itu, Ye Chen mengerutkan kening. Jika Xie Yun tidak mengatakan ini, Ye Chen benar-benar tidak mempertimbangkan hal-hal ini, maka mereka bertiga dapat menonjol dalam kompetisi luar terakhir. Mereka pasti sangat buruk. Selain itu, dalam 3 tahun terakhir, mereka telah berlatih di sekte bagian dalam, dan kekuatan mereka harus meningkat pesat. Keluhan antara Ye Chen dan aula hukum dan kedua puncak Renyang dan Diang akan menyusahkan. Ye Chen bergumam, aku harus maju dengan pesat selama 3 tahun pelatihan jika masuk sekte bagian dalam. Jika tidak aku akan sangat menderita karena perseteruan dengan puncak Renyang, puncak Diang dan aula hukum. Xie Yun berkata dengan senyum, semoga dewa memberkati, kuharap kita akan satu tim. Xie Yun menepuk bahu Ye Chen. Ye Chen berpikir dengan cara yang sama, ujian hutan tandus adalah kerja tim. Jika Ye Chen benar-benar bisa berada dalam tim dengan Xie Yun dan Huo Teng, tergantung pada kekuatan mereka yang ganas, memasuki gerbang dalam akan lebih mudah. Tapi semuanya mutlak, Ye Chen menyentuh dagunya. Jika itu sial,
apapun yang sepele bisa terjadi. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen mengarahkan pandangannya pada arena pertempuran lagi. Pertandingan kebangkitan juga lebih lama dan lebih sengit dari yang dibayangkannya. Arena pertarungan yang halus dan keras telah diwarnai dengan darah, dan itu telah dihantam oleh seni keterampilan. Seiring waktu berlalu, malam itu berangsur-angsur hilang, dan permainan kebangkitan dimainkan sepanjang malam sebelum secara bertahap berakhir. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menatap kompas undian besar. Benar-benar tidak mengatakan, pada pandangan ini, kompas tampaknya mengerti apa yang dia maksud. Segera, aura jatuh dan jatuh pada Ye Chen, dan ketika dia melihat orang lain yang dipilih oleh aura, senyum melintas di sudut mulutnya. Melihat lawannya, orang yang akan menghadapi Ye Chen dengan hati-hati melihatnya, bukankah itu Zishan dari puncak Diang? Dao Xuan berbisik kepada Chu Xuan, Ye Chen bertemu Yin Ziping murid utama Aula Hukum, lalu Jiang Hao, murid utama puncak Renyang dan bahkan bertemu Xie Yun murid peringkat 1 dari gerbang luar, dan semua lawannya berada di 10 besar dan sekarang di pertandingan kebangkitan bertemu Zishan, murid utama puncak Diang, jalannya menuju murid gerbang dalam tidak mudah. Chu Xuan menjawab dia Ye Chen, bocah kecil hanya tidak beruntung.